Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar terkait dengan kalimat efektif. Mungkin tidak asing bagi Anda karena ini materi yang dipelajari sejak Anda sekolah dulu, tapi masih saja menjadi materi yang paling sulit untuk ditaklukkan ya. Tapi ini bukan hanya buat Anda yang bagi sedang belajar mata kuliah bahasa Indonesia, tapi bagi siapapun yang aktivitasnya menulis dan tentu bagi warga akademik selalu menjadi hal yang penting diperhatikan dalam menulis apapun itu ya. Nah, kita mau berbicara terkait ini kita akan melihat, terkait dengan definisinya, ciri-cirinya, lalu apa yang menyebabkan terjadi ketidakefektifan, sehingga kita bisa belajar dan menulis kalimat dengan benar sehingga apa yang kita sampaikan bisa, dipahami oleh lawan bicara kita atau oleh pembaca tulisan kita. Nah, penting diperhatikan, di dalam struktur bahasa Indonesia atau di dalam tata bahasa, kalimat itu seperti primadona, ini perumpamaan saja ya. Kenapa disebut sebagai primadona? Karena kalau kita sudah mampu menulis ejaan dengan tepat, memilih kata dengan tepat, tapi kalau tidak disajikan dengan kalimat yang efektif, dia tidak menjadi sebuah kombinasi yang lengkap, seperti itu. Jadi, ejaan diksi yang kita pelajari sebelumnya itu akan terwujud menjadi sebuah kalimat yang efektif. Nah, kalau dapat kita definisikan seperti ini, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap. Seperti yang saya nyatakan tadi, karena ini menjadi sebuah bagian penting, maka paragraf akan efektif pula apabila disusun dengan kalimat yang efektif. Karena hakikatnya kalimat efektif akan menyusun wacana yang baik, sehingga informasi, konsep dalam karangan ilmiah dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Karena kan pasti sering mengalami kendala-kendala ya kalau dalam menulis ilmiah, ini kok kalimat kita jadi berulang-ulang lagi. Nah, memang butuh proses. Menulis itu tidak ada yang sekali jadi saja sudah oke, semuanya butuh kegiatan, dalam menulis itu ada namanya editing atau baca kembali, itu penting diperhatikan ya. Kalau kita cermati kembali hakikatnya ya, kalimat efektif ini kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun sedemikian rupa untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Jadi sekali lagi orang menulis itu tidak mungkin sedang tidur ya, tidak mungkin sedang maaf bukan menghayal, tidak mungkin dia sedang mengada-ngada. Jadi menulis itu ya harus sadar dan sengaja. Kita menyatakan sesuatu tuh memang disusun secara sadar dan sengaja. Melalui penggunaan kalimat efektif, tentu para pendengar atau pembaca akan mudah memahami dan menerima informasi sebagaimana dimaksudkan oleh pembicara atau seorang penulis. Nah, kalau begitu, yang membuat kalimat itu efektif apa saja ciri-cirinya? Setidaknya bisa dikombinasikan dalam 6 hal ini. Pertama, kesatuan, yang kedua kehematan, yang ketiga kesepadanan, yang keempat kesejajaran, yang kelima kecermatan, yang keenam kelogisan, dan, mungkin ada beberapa tambahan ciri-ciri yang lain, tapi setidaknya 6 hal ini bisa kita acu sebagai ciri-ciri kalimat itu efektif atau tidak, seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu, kesatuan, kata kuncinya satu, kata dasarnya satu. Berarti yang di konteksnya dalam sini adalah ketika menulis sebuah kalimat itu hanya ada satu ya, satu ide, satu gagasan. Maka dalam menulisnya harus jelas subjek, predikat, itu yang saling mendukung untuk mewujudkan satu kesatuan tunggal. Jadi informasinya tidak terpecah-pecah. Nah, bisa Anda perhatikan contoh berikut ya. Yang membuat kalimat sering tidak efektif itu ketika kesalahan menetapkan agen dan verba. Mana yang agen itu kan biasa subjek, verba itu predikat. Nah, lihat yang A. Soal itu saya kurang jelas. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Jadi kita lihat yang A dulu. Soal itu ini juga terkesannya sebagai agen, lalu sebagai nomina ya. Lalu saya juga di sini sebagai nomina. Kurang jelas. Ini yang jelas adalah sebuah predikat. Maka di sini terlihat ada dua subjek. Ini yang tidak boleh. Jadi gagasannya menjadi tidak satu. Ini bisa kita ubah, saya kurang memahami soal itu. Jelas subjek, predikat, objeknya. Atau dibuang, atau soalnya mau dibuat, soal itu kurang jelas oleh saya. Bisa juga demikian. Nah, sama yang B ini juga masalahnya subjeknya ganda, makanya bisa diganti atau disesuaikan dengan yang sebenarnya.
hal lain yang membuat gagasan tidak satu atau kalimat tidak efektif adanya penyisipan kata antara predikat dan objek. Ini kan membuat kalimat tidak efektif karena dia tidak penting sebenarnya, bisa dihilangkan. Perhatikan yang A. Pembawa acara membicarakan daripada. Daripada ini kan untuk membandingkan, dia tidak perlu ada di sini ya. Yang B, makalah ini akan membahas kenapa harus ada tentang. Nah, tentang inilah yang membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang kedua adalah hemat. Tadi selain satu gagasan hemat. Hemat dalam artian di sini, jadi tidak hanya hidup aja yang disuruh berhemat ya, tapi dalam menulis kalimat agar dia efektif juga harus hemat. Jadi artinya jangan sampai menggunakan kata yang tidak perlu, yang berlebihan, karena akan mengaburkan maksudnya ya. Jadi kata kunci hemat ini adalah singkat dan padat. Artinya singkat, hanya menggunakan unsur yang diperlukan. Yang disebut padat, penuh dengan informasi, tidak terjadinya pengulangan. Maka ada beberapa kriteria. Tadi ya, masuk, tidak ada pengulangan subjek. Kemudian menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponim, misalnya kata warna. Merah itu kan sudah warna, orang paham merah itu warna. Ia memakai baju warna merah. Nah, kata warna di situ tidak perlu, ia memakai baju merah. Seperti itu. Lalu juga bisa melihat kata yang bersinonim, turun ke bawah, yuk naik ke atas, ya naik ya pastikan ke atas gitu, hal-hal seperti itu. Kemudian tidak menggunakan mengulang kata yang berbentuk jamak. Hadirin, nah itu kan bentuknya sudah jamak hadirin ya, atau sudah pakai kata para masih mahasiswa. Ini kan tidak hemat. Kira-kira seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah keparalelan atau kesejajaran. Nah ini penting sekali, tapi sering kali kita tidak memperhatikan ini. Maka kepekaan terhadap bahasa itu bisa dilatih ya. Sebenarnya manusia ini punya luar biasa sekali kelebihan yang Allah berikan. Maka ketika kalian bisa memanfaatkan kepekaannya dengan baik, itu akan membuat kalian menjadi tahu, oh ini ada yang tidak pas deh rasanya, seperti itu. Nah, keparalelan kira-kira begitu. Keparalelan kesejajaran secara konsepnya ini adalah di dalam kalimat itu ya, bentuk yang kita gunakan atau kata kerja itu harus memiliki kesamaan. Nah, kesamaan ini dilihat dari apa? Bentukannya atau imbuhannya, ataupun jenis katanya, misalnya kata bentuknya nomina kah, atau menggunakan verba, atau yang bagaimana. Kita lihat yang contoh A, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Anda mungkin terlihat ini cukup mudah mungkin ya mengidentifikasinya. Ada dibekukan kenaikan. Dia menggunakan di sini. Nah, di belakangnya pakai ke. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan. Jadi kalau pakai di, usahakan pakai di. Ini yang sejajar, tadi harus paralel. Kemudian perhatikan yang B. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Perhatikan mana yang agak aneh. Dari tadi kan pean. Nah, ini kok memasang sendiri, kok sendiri. Nah, ini tidak sejajar. Maka dia harus disamakan gitu ya. Lalu sepadan, intinya tuh apa yang dipikiran dengan yang struktur itu seimbang. Nah, bisa dilihat dari tadi yang jelas subjek dan predikatnya harus jelas. Kemudian kalimat penghubung intra kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal. Predikat tidak didahului kata yang, karena dia menjadi tidak sebuah predikat, nanti dia sebuah subjek. Jadi hati-hati dalam menggunakannya. Cermat ya, kecermatan itu cermat memilih kata jelas secara struktur sehingga makna juga jelas, tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas itu bermakna ganda ya. Contohnya yang diceritakan menceritakan. Nah, ini kan aneh ya. Masa menceritakan gitu ya. Ini bisa diubah, misalnya siapa pendongeng atau siapa orang yang mencerita itu disebutkan menceritakan tentang, ini bisa juga dibuang karena juga tidak bisa diganti ya dengan kisah ya. Kemudian dia adalah istri Pak Lurah yang baru. Nah, ini kan timbul istri baru atau lurahnya yang baru. Ini juga harus cermat. Nah, selanjutnya satu lagi kelogisan. Tadi kita sudah bahas ya, dilihat dari kesatuan gagasan, kehematan, kecermatan, apalagi tadi kecermatan, keparalelan ya.
kemudian, kesepadanan. Jadi sudah 5, kita lanjut sekarang adalah kelogisan. Nah, logis ini artinya ide yang ada dalam kalimat dapat diterima oleh akal sehat dan penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang baku. Jadi logis itu iya benar, dia begitu adanya. Coba kita perhatikan yang sering kali kita temukan kesalahannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini sering sekali kita ketemukan dalam pernyataan oleh pembawa acara. Waktu dan tempat itu bukan hal yang dipersilakan, itu kan kondisional. Itu kan tidak logis. Yang dipersilakan adalah orang yang akan berbicara. Misal kepada Bapak Rektor dipersilakan, atau siapa yang akan berbicara dipersilakan. Nah, itu kalimatnya. Rektor Universitas Jember, kami persilakan memberikan sambutan. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, kami persilakan memberikan sambutan. Itu jelas ya. Jadi bentuk-bentuk yang tidak logis sering ditemukan itu selain waktu dan tempat adalah kata-kata untuk mempersingkat waktu. Waktu nggak bisa disingkat ya, biasa mengefektifkan ya. Hermawan Susanto menduduki juara pertama. Masa juara diduduki ya? Ini juga meraih. Dengan puji syukur kepada Tuhan, maka selesailah penelitiannya. Ini lebih ngawur lagi karena terjadi sebuah seperti simsalabim ya. Dengan itu kan keterangan cara, apakah dengan cara kita bersyukur saja makalah kita bisa selesai, penelitian kita bisa selesai? Nah, ini kan tidak logis. Harusnya kalau kalimat ucapan dalam kata pengantar menyatakan syukur, langsung saja puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, segala rahmat karunia-Nya sehingga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian makalah ini tepat atau sesuai dengan yang ditargetkan. Bisa demikian. Jadi sekali lagi 6 ciri-ciri ini adalah hal umum ya. Anda nanti bisa memperkaya pengetahuan Anda dengan terus membaca, tapi hal terpenting ya dalam menulis itu adalah kekonsistenan untuk terus berlatih. Kalau Anda mau terampil menulis, maka teruslah menulis. Jangan terlalu sibuk memikirkan nanti betul nggak ya, salah ya, tidak ya. Kalau kita hanya sibuk memikirkan yang kita tulis sudah benar atau belum, kita tidak selesai. Jadi kita harus bisa melakukan, memberikan waktu untuk terus belajar menulis, karena ini bukan hal yang instan, membutuhkan kebiasaan. Nah, jadi kalau begitu apa saja menyebabkan kalimat tidak efektif? Hal yang pertama adalah kontaminasi. Kontaminasi ini karena pencampuran, biasa berbahasa lisan yang paling sekali terkontaminasi dalam bahasa tulis ya. Kemudian atau penggunaan bahasa lebih dari satu, penguasaan bahasa yang banyak juga mempengaruhi. Pleonasme misalnya hal-hal yang sifatnya ini ya, yang jamak tadi, yang ganda ya, atau yang Anda bisa memperhatikan pemilihan kata yang sebenarnya dia bermakna sama, artinya seperti itu. Jadi harus bisa memilih mana yang lebih tepat. Kemudian gagasan tidak satu karena adanya ide yang adanya ketidakjelasan antara subjek yang digunakan atau predikat. Salah nalar arti tidak logis dalam menafsirkan sesuatu, salah membentuk kata sehingga dia tidak menjadi paralel, lalu tidak tepat konjungsi yang digunakan apalagi dalam sebuah kalimat tunggal ataupun dalam kalimat majemuk. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk membiasakannya kita butuh latihan, terus berlatih dalam menulis apapun. Anda usahakan selesai menulis membaca kembali. Anda bisa menggunakan intuisi rasa Anda, kepekaan, dan itu Anda bisa melihat, oh ini salahnya di mana. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kita akan latihan ya. Ini akan kita latih bersama-sama, nanti akan berdiskusi dalam ruang kelas secara sinkronus ya. Nah, ini nanti kita akan cermati ini bersama-sama. Bagi Anda yang berkuliah dengan saya bisa dicoba dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita akan membahas ini di jam kuliah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu, tetap semangat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.